Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Naufal dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis sosial dalam perspektif lembaga Islam. Sebelumnya, apa itu analisa sosial? Analisa adalah memperhatikan sesuatu secara seksama untuk mengupas inti dari hal tersebut. Sedangkan sosial adalah interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat. Analisis sosial sendiri, secara bahasa adalah memperhatikan fenomena sosial atau permasalahan sosial untuk mengupas inti dari kedua hal tersebut. Dari pengertian ini akan lahir sebuah pertanyaan. Kenapa analisa sosial itu dibutuhkan? Karena adanya fenomena dan permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Lalu apa itu permasalahan sosial? Menurut Deddy Sumber Singgih, permasalahan sosial adalah suatu masalah yang timbul dalam suatu komunitas, umumnya karena ketidaksamaan antara perilaku dengan norma yang ada di komunitas tersebut. Sedangkan menurut sosiologi, permasalahan sosial adalah suatu masalah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan menurut Sutomo, pada tahun 2008, permasalahan sosial adalah sebuah perilaku yang tidak diinginkan untuk ada di masyarakat. Lalu, contoh dari permasalahan sosial. Yang pertama mabuk, yang kedua prostitusi, yang ketiga judi, yang keempat pengangguran. Lalu selanjutnya apa itu fenomena sosial? Menurut Dr. Nirzalin MSI, fenomena sosial adalah sebuah gejala yang terhubung secara rumit dengan pengaruh dari berbagai aspek yang terlibat. Sedangkan menurut John F. Markley, fenomena sosial adalah semua perilaku yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk merespons satu sama lain, termasuk pengaruh dari generasi sebelumnya. Sekarang contoh fenomena sosial. Yang pertama adalah kegiatan mudik lebaran, yang kedua kriminalitas yang tinggi, yang ketiga pencemaran air, yang keempat anak jalanan, dan yang terakhir kepadatan penduduk. Selanjutnya, apa itu manfaat dari dilakukannya analisa sosial? Yang pertama, agar kita lebih mengetahui lebih dalam, baik itu akar masalah atau sebab terjadinya masalah dari suatu permasalahan sosial. Lalu yang kedua adalah supaya kita mengetahui strategi perubahan sosial yang tepat untuk setiap fenomena sosial yang terjadi. Karena fenomena sosial yang terjadi itu pasti mempunyai cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada tata cara melakukan analisa sosial. Yang pertama, tentukan objek penelitian. Dalam menentukan objek penelitian untuk analisa sosial, kita perlu memperhatikan beberapa hal, seperti yang pertama harus sesuai dengan visi dan misi lembaga sosial. Kalau kita adalah lembaga Islam, maka objek yang kita teliti itu harus berkaitan dengan kegiatan sosial dan yang berkaitan dengan keagamaan, seperti kegiatan dakwah terhadap lokalisasi atau sebagainya. Nah, objek penelitian juga harus mempunyai kaitan dengan sosial, karena memang ini adalah analisa sosial. Lalu selanjutnya ada kumpulkan data terkait. Data terkait ini diusahakan harus data yang mutakhir atau terupdate mengenai objek yang kita teliti. Misalkan kalau kita mau meneliti tentang kriminalitas yang tinggi, kita itu harus mempunyai data. Misalkan kapan terakhir kali kriminalitas di Indonesia itu membumbung tinggi. Atau misalkan kita mau meneliti tentang anak jalanan. Data itu bisa jadi tentang kapan terakhir kali anak jalanan di Indonesia itu bertambah banyak. Lalu selanjutnya kita identifikasi permasalahan atau objek yang kita teliti. Identifikasi ini bisa berkaitan dengan penyebab dari masalah tersebut, siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan, atau yang lain sebagainya. Hingga akhirnya kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang deskripsi masalah secara keseluruhan, secara umum, lalu kita akan menyantumkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Lalu selanjutnya adalah implementasi analisa sosial dalam lembaga Islam. Pada hal ini saya cantumkan Quran Surat Al-Ma'un. Karena apa? Di dalam Quran Surat Al-Ma'un itu ada dua poin yang penting. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan yang kedua adalah orang yang memakan harta orang miskin. Kalau kita adalah salah satu pengurus, pengawas, atau pembina dari lembaga Islam, maka dua hal itu adalah hal yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Ada oknum atau ada kelompok, ada pihak yang semena-mena terhadap orang lain.
Nah, analisa sosial itu kita akan bahas kenapa sih orang kok bisa memakan harta anak yatim. Kenapa sih kalau orang melihat anak yatim itu menghardik. Kita akan teliti itu. Lalu kita akan kumpulkan data-datanya. Misalkan data yang terkait di sini misalkan dalilnya apa? Dalilnya apa? Orang boleh menghardik tentang anak yatim. Atau dalilnya apa? Orang yang tidak boleh menghardik terhadap anak yatim itu. Lalu juga kita akan identifikasi kenapa secara sosial masalah ini bisa terjadi. Misalkan kalau ada orang yang menghardik anak yatim karena perbedaan kasta, atau ada orang yang memakan harta orang miskin, bisa jadi karena mereka mempunyai kekuasaan atau mereka mempunyai posisi. Dan hal yang seperti itu, hingga akhirnya kita akan membuat kesimpulan, bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana bisa kita mengatasi agar orang lain tidak memakan harta orang miskin, atau bagaimana orang lain tidak menghardik anak yatim. Seperti itu. Jadi, implementasi analisa sosial dalam lembaga Islam itu adalah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perilaku sosial yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau bahkan orang Islam sekalipun, seperti halnya di dalam Quran Surat Al-Maun tadi, rata-rata yang terjadi, yang relevan dengan kehidupan kita sekarang, orang yang menghardik anak yatim atau orang yang memakan harta orang miskin itu bukanlah orang kafir. Bukanlah orang-orang kafir atau bukanlah orang-orang yang di luar agama kita, tapi saudara kita sendiri. Nah, dengan analisis sosial, dengan lembaga kita, misalkan kita adalah orang yang bekerja di dalam suatu lembaga, dengan analisis sosial ini kita akan mengetahui akar masalahnya, akar masalah kenapa orang bisa memakan harta orang miskin dan sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.